Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Arfia Arifai, guru kelas 5 SD Negeri 7 Salotungo. Saya akan melakukan praktik pembelajaran mendalam dengan menyajikan mata pelajaran IPAS materi ekosistem kelas 5. Dalam praktik pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, observasi, dan bermain peran dengan melalui pendekatan kontekstual teaching and learning. Pembelajaran bukan hanya tentang bagaimana menyampaikan materi, tetapi bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan mampu mengembangkan potensi murid secara menyeluruh. Konsep pembelajaran mendalam merupakan proses belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, di mana murid tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga mengalami, memahami, dan menerapkan pembelajaran. Dalam video pembelajaran ini, saya merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran saya. Kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan guru mengecek kesiapan belajar murid dan dilanjutkan dengan kegiatan berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai. Murid menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat dan disiplin sebagai bentuk penanaman nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia. Guru mengecek kehadiran murid sebagai bentuk perhatian dan kedisiplinan sebelum memulai pelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang tertib. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran untuk memberikan arah belajar yang jelas kepada murid. Pada kegiatan ini, murid mengamati diorama ekosistem sawah, kebun, dan kolam secara teliti. Kegiatan ini dilakukan oleh murid secara bergantian. Melalui kegiatan observasi, murid mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik serta menemukan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kegiatan ini menunjukkan pembelajaran mendalam karena murid belajar melalui pengalaman belajar yang konkret dan bermakna, membangun rasa ingin tahu serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif dalam suasana belajar yang menggembirakan. Murid diarahkan untuk melakukan observasi di luar kelas untuk mengamati secara langsung komponen ekosistem di lingkungan sekitar dan membagikan LKPD ke murid untuk diisi. Murid melakukan observasi langsung di persawahan untuk mengenal komponen biotik dan abiotik secara nyata. Kegiatan observasi ini menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan menggembirakan. Dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kolam untuk mengidentifikasi komponen ekosistem yang ada di lingkungan kolam, untuk membangun pemahaman yang lebih bermakna tentang hubungan antar makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem kolam. Dilanjutkan dengan kegiatan observasi di kebun sekolah, di mana siswa diarahkan untuk mengamati komponen ekosistem yang ada di dalamnya. Selain untuk mengamati komponen biotik dan abiotik, murid juga menumbuhkan kepedulian terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Setelah melakukan kegiatan observasi di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran dengan melakukan kunjungan di beberapa ekosistem, yaitu ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem kebun sekolah. Selanjutnya, proses pembelajaran dilanjutkan di dalam kelas dengan kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan menggunakan media yang lebih interaktif. Murid mengamati tayangan video tentang proses rantai makanan untuk memahami hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kegiatan ini menciptakan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan menggembirakan sesuai pendekatan pembelajaran mendalam. Guru membagi murid ke dalam 3 kelompok melalui permainan interaktif yang menyenangkan untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan menggembirakan. Kegiatan ini bertujuan membangun semangat kerjasama serta meningkatkan antusias murid sebelum melaksanakan kegiatan berikutnya, sehingga terbentuk kelompok ekosistem sawah, kolam, dan ekosistem kebun. Dilanjutkan dengan guru menjelaskan kegiatan mengerjakan LKPD tentang penyusunan rantai makanan secara runtut. Murid mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya.
Mereka berdiskusi dan menganalisis hasil observasi yang telah dilakukan. Murid menyusun rantai makanan, menentukan produsen dan konsumen, serta menghubungkan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kegiatan ini melatih kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam suasana belajar yang aktif dan bermakna. Guru memperlihatkan media dan menjelaskan bahwa murid akan bermain peran sesuai dengan hasil kerja LKPD yang telah disusun. Setiap murid memerankan produsen, konsumen, dan dekomposer. Kegiatan bermain peran ini dilakukan secara bergilir mulai dari kelompok ekosistem sawah, kelompok ekosistem kolam, dan kelompok ekosistem kebun. Kegiatan ini bertujuan membantu murid memahami secara konkret dan mengaplikasikan rantai makanan dalam suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran mendalam. Hai teman-teman, saya adalah Fadi. Dalam rantai makanan, saya adalah produsen. Saya bisa menghasilkan makanan sendiri. Teman, saya adalah belalang. Dalam rantai makanan, saya adalah konsumen tingkat 1 dan pemakan tumbuhan. Teman-teman, saya adalah Kata. Dalam rantai makanan, saya adalah konsumen tingkat 2 karena saya memakan belalang. Hai teman-teman, saya adalah Lang. Saya dalam rantai makanan tingkat konsumen terakhir. Hai teman-teman, saya adalah bakteri pengurai. Dalam rantai makanan, saya adalah komposer yang akan memakan bangkai elang untuk memberikan nutrisi kepada padi. Hai teman-teman, saya adalah Lumut. Dalam rantai makanan, saya adalah produsen yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Halo teman-teman, saya adalah Berodo. Dalam rantai makanan, saya adalah konsumen tingkat 1 dan memakan lumut. Saya adalah pemakan tumbuhan. Teman-teman, saya adalah ikan kecil. Dalam rantai makanan, saya adalah konsumen tingkat 2. Saya memakan berudu. Hai teman-teman, saya adalah ikan lele. Dalam rantai makanan, saya adalah konsumen tingkat akhir. Saya memakan ikan kecil. Hai teman-teman, saya adalah bakteri pengurai. Dalam rantai makanan, saya adalah dekomposer. Saya pemakan bangkai ikan lele dan memberi nutrisi kepada lumut. Hai teman-teman, saya adalah pohon cabai. Dalam rantai makanan, saya adalah produsen dan saya menghasilkan makanan sendiri. Hai teman-teman, saya adalah kutu dalam. Dalam rantai makanan, saya berperan sebagai konsumen tingkat 1. Saya memakan tumbuhan. Teman saya adalah semut. Dalam rantai makanan, saya adalah konsumen tingkat 2. Saya memakan kutu daun. Hai teman-teman, saya adalah burung. Dalam rantai makanan, saya adalah konsumen tingkat akhir. Saya memakan semut. Halo teman-teman, saya adalah jamur. Dalam rantai makanan, saya berperan sebagai dekomposer. Saya memakan bangkai burung pipit dan memberi nutrisi kepada pohon cabai. Guru memberikan soal asesmen untuk mengukur pemahaman murid tentang komponen ekosistem dan rantai makanan. Melalui kegiatan ini, murid dilatih untuk berpikir kritis dan menganalisis hasil pengamatan dan mengkomunikasikan pemahamannya secara mendalam sebagai bagian untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan murid mengerjakan soal asesmen dengan mandiri dengan penuh tanggung jawab untuk mengetahui pemahaman mereka tentang ekosistem dan rantai makanan. Kegiatan penutup pembelajaran, guru memfasilitasi murid melakukan kegiatan refleksi untuk membantu murid memahami pengalaman belajar yang telah dilakukan. Melalui kegiatan refleksi, murid menyampaikan hal-hal yang dipelajari dan manfaat pembelajaran hari ini. Dilanjutkan, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sudah belajar tentang ekosistem sawah, ekosistem kebun, dan juga ekosistem kolam. Setelah itu kita juga belajar tentang proses terjadinya rantai makanan dan juga tentang lingkungan biotik dan abiotik. Serta juga kita sudah bermain peran, ada yang menjadi produsen, konsumen, dan juga pengurai. Ya, terima kasih.
Ya, tepuk tangan untuk kita.